Aku sebenarnya adalah putri tunggal orang terkaya di Jincheng. Orang tuaku takut aku kehilangan kasih sayang, jadi saat aku duduk di kelas 1 SMA, mereka membuat perjanjian denganku untuk berpura-pura miskin selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, aku diejek dan diintimidasi orang. Bahkan kuota penerimaan langsung yang kudapatkan dengan susah payah pun digantikan orang lain. Hari ini, ujian masuk perguruan tinggi akhirnya selesai, dan aku tidak akan berpura-pura lagi. Hutang selama 3 tahun ini akan kubayar lunas hari ini, beserta bunganya. Pesta kelulusan dijadwalkan di lantai atas Hotel Senjing. Malam ini, kita semua akan makan malam bersama. Dengan sistem patungan 880 per orang. Setelah ujian, mari bersantai sejenak. Guyan, kamu biasanya sangat hemat dalam berbelanja. Biaya makan malam kali ini tidak murah. Jika kamu merasa terbebani, jangan datang. Semua orang akan mengerti, tidak perlu memaksakan diri. Kebaikan palsu seperti ini selalu terjadi, menyinggungku di depan umum dan sengaja membuatku malu. Zhao Han dan Lin Jiesu juga tidak salah. Makan malam kali ini memang tidak murah. Lihat saja, sepatu Guyan sudah terlepas lemnya setelah dipakai selama 3 tahun. Dia pasti tidak mampu membayarnya. Kalau dia datang, pasti canggung. Sepanjang acara dia tidak bicara. Lebih baik tidak datang daripada mempermalukan diri sendiri. Kalian semua menilai orang dari penampilannya. Mengira aku yang selalu diam itu mudah dimanipulasi. Kalau memang ingin melihatku malu, maka di pesta kelulusan malam ini, aku akan datang sendiri dan menemani kalian sampai akhir. Nona, aku menunggu Anda di gerbang kampus. Tuan dan Nyonya memerintahkan agar, setelah ujian selesai, saya harus segera menjemput Anda pulang. Tidak perlu menjemputku. Nona, ini perintah. Setelah 3 tahun menjalani ujian ini, Anda harus kembali ke kehidupan normal. Saya harus menjemput Anda pulang. Saya masih punya urusan pribadi yang harus diselesaikan. Selama 3 tahun ini saya selalu bersikap rendah hati dan sabar. Bukan karena saya penakut atau menghindari masalah, tapi karena keluarga meminta saya untuk fokus menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi, tanpa terganggu oleh hal-hal sepele. Sekarang saatnya saya mengambil kembali semua keadilan yang menjadi hak saya. Semua orang punya pendukung, hanya saya yang selalu sendirian. Selesai sudah, kartu. Ujian saya, bahkan bisa hilang. Di mana kartu makan saya? Guyan, kamu benar-benar keterlaluan. Sering sekali kehilangan kartu makan. Bahkan barang milikmu sendiri tidak bisa dijaga. Lagi-lagi dia, Guyan, kamu yang meraih peringkat pertama dalam kompetisi. Sekolah sangat senang guru memberikan rekomendasi masuk. Soal kuota rekomendasi, sekolah akan mempertimbangkannya secara komprehensif. Baiklah, masuklah ke Universitas Gu. Setiap ujian selalu peringkat pertama. Kami semua mengira rekomendasi pasti milikmu. Oh, maaf, salah. Seharusnya mengucapkan selamat kepada Paman Lin. Siapa yang akan mendapatkannya masih belum pasti. Terimalah kenyataan, kamu tidak akan pernah bisa menandingi Lin Jiesu. Jamuan makan malam di Hotel Senjing. Itu adalah jebakan yang sengaja diatur oleh Paman Lin, Zhao Han, dan Guru Zhang khusus untukku. Aku sudah datang, apakah kalian sudah siap? Guyan si orang baik-baik yang bodoh. Sol sepatumu sudah lepas. Bagaimana kalau kamu cedera saat berolahraga? Aku ketua kelas. Kalau ada kesulitan, pasti harus bilang padaku. Maaf, Guyan. Suzy Qiu, aku tahu kamu bukan orang jahat. Tapi setiap kali kamu melihatnya, kamu malah memilih diam dan menghindar. Sebenarnya itu juga menyakitiku secara tidak langsung. Acara hari ini harus aku hadiri. Semua hutang dan perlakuan tidak adil akan kuselesaikan sekaligus hari ini. Kak Han, di acara mewah ini, nanti kita harus minum beberapa gelas lagi. Santai-santai saja. Tentu saja. Ini reuni terakhir setelah lulus SMA. Hari ini, jangan ada yang mencoba kabur. Tidak mabuk, tidak pulang. Wah, Guyan, kamu benar-benar datang. Aku kira kamu akan bersembunyi di rumah dan tidak berani keluar. Sekarang akan ada pertunjukan seru. Malam ini sudah siap biaya makan per orang 880 untuk perayaan kelulusan? Kalau memang gak mampu, bilang saja. Jangan memaksakan diri. Aku benar-benar gak ngangka dia berani ikut pesta ini. Nggak lihat juga ini tempat apa. Kalian jangan bicara begitu. Guyan kan biasanya hidup hemat, itu nggak mudah. Guyan, jangan dengar omongan mereka. Kalian senang banget dia bisa datang. Kok nggak bisa bayar? Mau pinjam uang di tempat, ya? Aku udah bilang dari awal, 880 itu sama sekali tidak mampu menanggungnya, ngotot saja. Aku tahu dia tidak punya uang. Hanya pura-pura kaya, sekarang malu, kan? Kalau tidak punya uang, jangan ikut-ikutan. Kali ini malunya besar banget. Kalau benar-benar tidak bisa pinjam, langsung bilang ke aku. Aku yang bayarin. Jangan malu. Kita kan teman sekelas. Aku tidak mungkin membiarkan kamu ditolak di pintu. Pindai kode QR atau apapun itu. Aku transfer 900, sisa 20-nya aku traktir teh. Terima kasih khusus atas perhatianmu selama 3 tahun ini. Ternyata dia selalu tenang. Sengaja menunggu untuk menjebak Zhao Han.
Astaga, benar-benar memuaskan. Zhao Han kali ini malah menimpa dirinya sendiri. Tidak menyangka dia begitu kaya dan malah menawarkan uang lebih. Sikapnya benar-benar mengungguli Zhao Han. Bukan karena tidak punya uang dan ikut-ikutan. Jelas-jelas dia datang khusus untuk mengalahkan Zhao Han. Aku tidak menyuruhmu membayar. Apa maksudmu sebenarnya? Tidak ada maksud lain. Aku sendiri bisa bayar sendiri. Terima kasih, ketua kelas, karena mau membayarkannya untukku. Tidak perlu, hari ini, meskipun aku yang bayar, aku ingin kamu merasa tersinggung. Sekarang Zhao Han sendiri yang malu. Siapa suruhnya yang memulai? Lihat, bukankah itu Guyan? Guyan benar-benar datang. Guyan, duduklah di sini, tempatnya tenang. Jangan berdesakan dengan mereka. Duduk sendirian di sini lebih lega. Terlalu keterlaluan. Nona Lin, Guyan benar-benar berani datang. Lihatlah, dengan penampilannya yang sama sekali tidak cocok dengan kita. Kenapa terburu-buru? Guyan, tempat dudukmu di sana. Mungkinkah dia ingin duduk di meja utama? Guyan, itu tempat yang disediakan untuk orang lain. Tempatmu di sana. Tempat itu tepat di depan ventilasi AC. Feng Shui-nya buruk. Aku suka di sini. Pemandangannya luas. Dia berani duduk di sana. Dia hari ini benar-benar berbeda dari biasanya. Menarik sekali, setelah berpura-pura jadi orang pemalu selama 3 tahun. Hari ini dia berani mendekati meja utama. Pertunjukan baru saja dimulai. Teman-teman, kita sudah lulus 3 tahun yang lalu. Ada sebuah kejadian lama, yang sebaiknya kita bahas hari ini. Guyan, masih ingat waktu kelas 1 SMA? Aku kehilangan jam tangan Patek Philippe. Ali, bukankah itu jam tangan mewah kelas atas? Harganya puluhan ribu. Akhirnya, jam tangan itu ditemukan di saku dalam tasmu, kan? Guyan, kita sudah 3 tahun jadi teman sekelas. Tidak perlu membuat masalah ini jadi memalukan. Kalau sampai terbongkar keluar, kamu yang paling dirugikan. Semua orang, tolong jadi saksi. Hari ini, asalkan Guyan menandatangani pernyataan permintaan maaf, masalah ini akan selesai. Guyan, tanda tangani saja. Paman Lin sudah sangat memberi kamu muka, nilai kamu bagus. Jangan sampai hal seperti ini mengganggu penerimaanmu ke perguruan tinggi. Dengar, Suzy Qiu saja lebih bijaksana darimu. Hejie, soal surat penyesalan ini. Paman Lin, bagaimana kalau aku tidak menandatanganinya? Tidak mau menandatangani, ya? Sebenarnya aku ingin memberi kamu muka. Cukup tanda tangani dan minta maaf, masalah ini akan berlalu. Foto itu sangat jelas, kan? Itu jam tangan yang ditemukan di tasmu. Sekarang aku akan menulis surat terbuka, yang menyebutkan namamu, menjelaskan bahwa sebelum kamu masuk universitas, kamu sudah memiliki masalah perilaku. Ini terlalu kejam, hari ini kamu telah menyinggung Nona Lin, dan hidupmu di masa depan pasti tidak akan mudah. Namun, aku akan mengingat ikatan persahabatan kita. Sebagai teman sekelas selama 3 tahun, aku tidak ingin bersikap terlalu kejam. Ini kesempatan terakhirmu. Jika kamu menandatanganinya, aku akan menghapus foto itu dan masalah ini selesai. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas. Nilai ujian masukmu yang susah payah. Jangan sampai semuanya hancur karena masalah kecil di masa lalu. Pikirkan baik-baik. Guyan, hari ini adalah pesta kelulusan. Semua orang sedang bersuka cita. Untuk perselisihan kecil antar teman sekelas, cukup kamu menundukkan kepala dan mengakui kesalahanmu. Semuanya akan baik-baik saja. Dengan sifatmu seperti ini, kamu akan dirugikan saat kuliah. Guru Zhang, dulu kamu juga pernah mengatakan hal yang sama kepadaku. Saat itu kamu bilang nona tetangga yang berjiwa besar tidak menuntut pertanggungjawaban, dan menyuruhku bersyukur. Tapi, pernahkah kamu berpikir, jika jam tangan itu sama sekali bukan aku yang mengambilnya, mengapa aku harus bersyukur? Guyan, jangan bersikap kaku. Guru ini demi kebaikanmu. Jangan bawa-bawa hal lain. Aku hanya tanya, mau tanda tangan atau tidak mau. Baiklah, kalau begitu jangan salahkan aku kalau aku tidak kenal ampun. Besok aku akan langsung mengirimkan berkasnya ke bagian penerimaan mahasiswa Jinhua. Tunggu saja, Guyan, jangan sampai menyesal. Nona Lin selalu menepati janji. Guyuan, lebih baik kamu tanda tangan saja. Jangan bersikeras lagi. Lin Jiaxu benar-benar tidak mengancammu. Kerjasama keluarganya dengan Universitas Tsinghua memiliki pengaruh yang sangat besar. Denganmu begitu bagus. Benar-benar tidak perlu membiarkan masalah lama ini mengganggu penerimaanmu. Dia bersedia berdamai secara sukarela. Itu sudah hasil terbaik. Jangan terlalu keras kepala, Suzy Qiu. Sudahkah kamu membaca isi dokumen itu dengan saksama? Di sana tertulis dengan jelas bahwa keluargaku kurang mampu. Karena kebodohan sesaat aku mencuri jam tangannya. Ini bisa disebut Hejie. Ini seperti memaksaku mengakui diri sebagai pencuri. Aku tahu pilihan kata-katanya kurang tepat. Kita bisa berdiskusi dan memperbaikinya nanti. Tapi jika kamu terus bersikeras, pada akhirnya yang rugi dan reputasimu hancur. Hanya dirimu sendiri yang begitu teguh. Saat ujian akhir kelas 3 SMA, nilai matematikamu anjlok dan sangat buruk. Siapa yang membantumu memperbaiki nilainya? Menjelang ujian tengah semester, kamu demam di tengah malam dan tak ada yang mengurusmu.
Siapa yang memanjat tembok luar sekolah dan berkeliling apotek untuk membelikanmu obat? Namun, saat kamu hari ini membujukku untuk mengaku bersalah, apakah kamu pernah memikirkan konsekuensiku? Begitu aku menandatangani dokumen itu, noda pencurian akan melekat di berkasku, seumur hidup dan tak akan pernah bisa dihapus. Hari ini, Guyan mengadakan pesta kelulusan untuk seluruh kelas. Jangan merusak nama baik semua orang. Sifatmu yang keras kepala dan teguh ini, pasti akan membuatmu rugi besar saat kuliah. Kamu bersikeras melawan Lin Jiasan sampai akhir, hanya demi kepuasan sesaat. Begitu catatanmu dicatat sebagai masalah perilaku, kamu akan menyesal sepenuhnya, tapi sudah terlambat. Nona Lin, Guru Zhang sendiri turun tangan dan sudah memastikan semuanya aman. Guyan pasti tidak akan tahan hari ini. Jika kamu menundukkan kepala hari ini, aku akan membantumu mengubah isi perjanjian perdamaian. Mengganti kata, pencurian, diubah menjadi, mengambil. Sehingga kedua belah pihak bisa menyelamatkan muka. Bu Guru, kalimat yang Anda ucapkan 3 tahun lalu masih saya ingat dengan jelas. Saat itu Anda mengatakan bahwa kuota penerimaan langsung diberikan kepada Lin Jiasan, karena orang tuanya menyumbang uang ke sekolah, dan menyuruh saya untuk tidak membantahnya. Guyan, jangan memotong-motong perkataan saya. Saat itu saya sedang menganalisis penilaian komprehensif sekolah. Apakah aturan mengharuskan saya memutar rekaman tadi agar semua orang mendengarnya? Mengapa Bu Guru tiba-tiba pucat pasi dan panik seperti ini? Apa sebenarnya yang baru saja dikatakan Guyan? Mungkinkah Guru benar-benar memihak? Sejak kapan kamu merekamnya? Guru Zhang, ancaman yang dilontarkan keluarga Lin kepadaku malam ini serta nasihatmu agar aku mengaku bersalah dan memihak keluarga Lin. Semuanya terekam di sana. Jika kamu tetap memaksaku menandatangani surat ini, aku akan memutar rekaman itu di depan semua orang sekarang juga. 3 tahun lalu, kamu mengatakan kepadaku bahwa perubahan kuota penerimaan langsung adalah hasil pertimbangan komprehensif sekolah dan menyuruhku untuk tidak protes. 3 tahun kemudian, kamu kembali memaksaku di hadapan semua orang. Memaksaku mengakui kesalahan dan menandatangani surat pengakuan bersalah palsu ini. Selama 3 tahun ini, kartu makanku hilang tanpa alasan sebanyak 7 kali. Setiap kali, akhirnya uangnya ditemukan di laci kamar tetangga. Kamu menuduhku tanpa bukti. Apa buktimu bahwa aku yang melakukannya? Memang benar, kuota penerimaan langsung adalah hasil evaluasi komprehensif sekolah. Apa gunanya nilai akademismu tinggi? Karakter dan kualitas komprehensif juga dihitung dalam penilaian. Pikirkan baik-baik, Tuan. Begitu bukti dikeluarkan di depan umum, masalah ini akan benar-benar membesar. 3 tahun lalu, pada hari aku meraih peringkat pertama dalam kompetisi, kamu juga memperingatkanku seperti ini. Ini adalah kompetisi fisika saat kelas 1 SMA. Aku ingat dengan sangat jelas bahwa Guyan memang peringkat pertama mutlak. Adapun bukti-bukti lengkap lainnya, aku tidak akan mengungkapkannya di depan umum. Aku akan menyerahkannya langsung ke pihak berwenang untuk diverifikasi. Astaga, log operasi di belakang layar pun ada. Bukti ini terlalu kuat, tidak mungkin dibantah. IP ini berasal dari kantor gedung sekolah. Siswa biasa sama sekali tidak bisa mengakses. Hanya guru yang memiliki akses ke sistem beacon. Bagaimana kamu bisa memiliki catatan beacon? Guru Zhang jelas-jelas sudah menghapusnya. Menghapusnya. Jadi, kalian benar-benar memanipulasi catatan dan menghancurkan bukti. Aku tidak punya apa-apa, aku tidak mengatakan apa-apa. Jangan menebak-nebak sembarangan. Semua ini kamu yang setujui. Hasil penerimaan langsung adalah penilaian komprehensif resmi dari sekolah. Jangan mencemarkan nama baikku dan sekolah dengan niat jahat di sini. Guru Zhang, apakah kamu juga menganggap bukti-bukti ini palsu? Apakah kamu ingin aku mempublikasikan bukti kunci ketiga di depan umum juga? Pertama, tangkapan layar resmi dari situs web. Dapat diverifikasi di seluruh internet. Asli dan sah. Kedua, log panel. Admin yang dilengkapi dengan cap waktu resmi dan catatan. Perangkat, asli atau palsu, cukup minta departemen teknis untuk memverifikasinya. Suyan, jika kamu memiliki tuntutan apapun, kamu bisa menyelesaikannya secara pribadi dengan pihak sekolah. 3 tahun lalu, ketika aku ingin menyelesaikannya secara pribadi, kamu menyuruhku bersyukur dan bersabar. 3 tahun kemudian, kamu malah memaksaku untuk mengaku bersalah. Aku tidak akan percaya padamu lagi. Aku akan menempuh jalur resmi dan sah. Komisi Disiplin Pendidikan. Kantor Polisi Wilayah. Semua bukti telah saya serahkan secara jujur dan lengkap. Urusan ini harus ditangani secara profesional, Nona Lin. Bukti ketiga yang dia sebutkan. Apakah itu catatan transfer uang dari ibumu ke Guru Zhang? Diamlah, astaga. Ternyata ada juga catatan transfernya. Kuota penerimaan langsung adalah aturan internal sekolah. Saya hanya mengajukan formulir pendaftaran secara normal, disetujui oleh sekolah, dan masuk sesuai prosedur. Sepertinya ada benarnya juga. Masalah proses penerimaan langsung memang kesalahan sekolah. Namun, soal pencurian jam tangan ini, kamu tidak bisa mengelak dan membenarkannya. 3 tahun lalu, jam tangan Patek Philippe milikku, dengan jelas ditemukan dari kantong tersembunyi tasmu. Ke-42 pasang mata di kelas menyaksikannya. Benar, aku sendiri yang mengambilnya dari tasmu. Semua teman sekelas melihatnya. Tadi kamu membuat keributan besar dengan 2 tangkapan layar itu. Apakah kamu sengaja mengabaikan poin terpentingnya? Kamu tidak punya bukti apapun yang membuktikan bahwa jam tangan itu sengaja aku masukkan untuk menjebakmu. Kamu hanya berasumsi. Dan rekaman CCTV hotel 3 tahun lalu secara otomatis terhapus setelah 30 hari. Dihapus setelah
Masa berlaku habis. Sekarang sudah 3 tahun berlalu, rekaman itu pasti sudah tidak ada lagi. Jadi, selain menandatangani perjanjian damai, kamu tidak punya pilihan lain. Benar, benar. Urusan penerimaan langsung ke universitas dan kasus pencurian jam tangan itu dua hal yang berbeda. Kamu bilang rekaman CCTV yang secara otomatis terhapus setelah 30 hari sudah tidak ada lagi. Benar, itu adalah pengetahuan umum di industri ini. Semua orang tahu. Yang kamu maksud adalah masa penyimpanan rekaman CCTV di kamar tamu biasa, ruang perjamuan hotel dan aula kegiatan umum termasuk area publik utama, yang berkaitan dengan pernikahan, pesta, dan acara besar lainnya. Sesuai peraturan industri, wajib dilakukan pencadangan permanen di cloud. Untungnya, setelah kejadian ini, saya langsung didampingi pengacara untuk menempuh jalur hukum dan secara resmi mengajukan permohonan penyimpanan bukti berupa rekaman video. Rekaman CCTV asli saat kejadian masih utuh dan tersimpan secara lengkap. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Siapa yang pernah dengar rekaman CCTV hotel bisa disimpan selama 3 tahun? Benar, dia hanya berpura-pura. Kalau dia benar-benar punya rekaman lengkap, kenapa tadi tidak diputar di depan umum? Dia hanya menunjukkan slip untuk menipu orang. Catatan permohonan itu hanyalah bukti permohonan, bukan bukti bahwa video tersebut benar-benar ada. Saya telah menelusuri sistem CCTV umum di hotel-hotel besar, dan memang benar dapat disimpan secara permanen. Baiklah, semua tenang. Peristiwa malam ini berakhir di sini. Masalah selanjutnya akan ditangani oleh sekolah melalui jalur resmi. Melalui jalur resmi, kedua hal ini merupakan pelanggaran peraturan dan disiplin. Bahkan diduga melanggar hukum. Pak Lee, tenangkan diri Anda. Mereka hanyalah anak-anak yang sedang bersemangat dan bermain-main. Mengubah secara sepihak kualifikasi siswa untuk masuk perguruan tinggi melalui jalur rekomendasi juga hanyalah yang hanya iseng-iseng. Kuota penerimaan langsung Guru Zhang. Apa artinya bagi seorang siswa biasa? Itu adalah hasil kerja keras Gu Yanping yang diperoleh melalui ujian. Yang sesungguhnya, ini bukan lelucon. Ini adalah penyalahgunaan wewenang untuk mencari keuntungan curang. Mencuri masa depan siswa. Guru Lee, jangan sembarangan menuduh. Kalau begitu, katakan padaku. Apakah alamat IP yang memanipulasi catatan dari belakang adalah komputer khusus di kantor Anda? Jika Anda merasa saya salah ingat, besok kita langsung pergi ke bagian teknis sekolah untuk melakukan pemeriksaan resmi. Semua orang yang ada di kalian bisa memilih untuk tetap diam. Saya tidak berhak mencampuri. Tapi kelak, ketika ketidakadilan dan intrik semacam ini menimpa kalian sendiri, jangan berharap ada yang akan membela kalian. Oh ya, saya sudah memberitahu kantor polisi setempat secara resmi. Semua yang hadir di sini harus bekerja sama dengan polisi untuk membuat keterangan. Selesai. Ini benar-benar jadi heboh. Sampai melibatkan kantor polisi. Ternyata Guru Lee mengamati seluruh kejadian dari awal hingga akhir. Dia tahu semua kebenarannya. Saya mau ke kamar mandi sebentar. Video ini bagaimana ceritanya? Sangat berbeda dengan apa yang baru saja kita saksikan secara langsung. Video itu hanya merekam ekspresi Guyan saat berjanji. Sama sekali tidak merekam ancaman Lin Jiashu atau keberanian Guru Pian. Terlalu dibuat-buat. Namun, orang yang tidak tahu apa-apa, pasti akan mengira Guyan mengakui telah mencuri. Lihatlah kolom komentar. Sudah heboh sekali. Semua orang menghujat Guyan. Guyan, kali ini lihat bagaimana kamu menjelaskannya. 3 tahun lalu, jam tangan itu ditemukan di tas sekolahnya. Dan seluruh kelas melihatnya. Malam ini dia hanya mengandalkan beberapa tangkapan layar yang tidak jelas kebenarannya untuk membersihkan namanya. Terlalu mudah begitu. Kalau tidak bisa menunjukkan rekaman CCTV, semua pembelaanmu hanyalah omong kosong. Bukankah kamu ingin melihat rekaman CCTV-nya? Kalau begitu, kalau berani, putar saja di sini sekarang juga. Jangan cuma janji-janji. Kosong. Apakah ini rekaman palsu atau bukan? 5 menit lagi kita akan tahu jawabannya. 5 menit? Kamu tunggu apa? Menunggu orangmu memalsukan bukti video secara mendadak? Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Guyan benar-benar memiliki rekaman CCTV yang asli? Tunggu saja 5 menit lagi. Sebentar lagi kita akan tahu kebenarannya. Apa maksudnya dengan pengamanan rekaman CCTV yang dia sebutkan? Aku baru saja memeriksa dengan terburu-buru di situs resmi Hotel Sengjing. Memang ada prosedur permohonan pengamanan bukti rekaman CCTV. Tapi aku tidak yakin apakah Guyan benar-benar berhasil mengajukan permohonan itu. Kalau kamu tahu prosedurnya, kenapa tidak bilang dari awal? Kamu ingin menjebakku? Kami adalah petugas kepolisian dari kantor polisi wilayah ini yang sedang menyelidiki kasus fitnah yang disengaja 3 tahun lalu. Nilai 0 yang berkepanjangan di sekolah, serta pelanggaran disiplin dan peraturan oleh guru. Mohon kerjasama aktif dari semua yang hadir. Saya adalah staf tim pengawasan disiplin pendidikan. Materi laporan yang diajukan oleh siswa Guyan mengenai penggantian kuota penerimaan langsung dalam kompetisi secara melanggar aturan laporan bahwa guru menerima suap, telah kami serahkan secara resmi kepada pihak kepolisian. Peralatan rekan-rekan pengawasan disiplin kepolisian sudah siap sepenuhnya. 5 menit. Sudah berlalu, rekaman CCTV yang tadi kamu sangat ingin lihat, sekarang sudah ada. Apa benar ada videonya? Tidak mungkin, polisi sudah datang. Selesai. 3 tahun lalu, pada pesta tahun baru, di ruang perjamuan ini terjadi
Hari ini, kami mengamankan bukti di tempat kejadian. Mohon kerjasama semua orang untuk memberikan keterangan yang jujur. Guru Zhang Dehe, terkait laporan tentang penggantian kuota beasiswa kompetisi yang melanggar aturan. Mohon Anda bekerja sama dengan kami dalam penyelidikan awal. Seluruh rekaman CCTV dari ruang perjamuan di lantai atas hotel ini telah disimpan di cloud. Benar-benar dia. Benar-benar Lin Jiazu sendiri yang memasukkannya ke dalam tas. Astaga, terlalu terencana. Dia sama sekali bukan sedang mencari barang, melainkan sudah tahu sejak awal di mana barang itu berada. Ini ulah Nona Lin sendirian. Tidak ada hubungannya dengan saya. Rekaman video saat ini telah diamankan. Sebagai bukti sah secara hukum. Hari itu saya juga ada di tempat kejadian. Saya juga ikut memeriksa tasnya. Saat itu saya benar-benar mengira dia yang mencuri. Terbukti bahwa keduanya sudah bersekongkol sebelumnya. Bukan, ini bukan saya yang melakukannya. Bukan, jangan percaya. Rekaman CCTV asli telah diamankan sesuai hukum sebagai bukti sah. Berdasarkan rekaman lengkap yang ada, insiden pencurian jam tangan oleh Guyan 3 tahun lalu direncanakan secara sengaja oleh tetangga, Zhao Han, dan 2 orang lainnya, serta dilakukan dengan niat jahat. Paman Lin dan Zhao Han saat ini bekerja sama dalam penyelidikan lebih lanjut untuk pengumpulan bukti. Guru Zhang Dehe, Anda diduga menerima suap dari perusahaan Lin, melakukan pelanggaran keuangan, serta memanipulasi kualifikasi siswa untuk masuk perguruan tinggi melalui jalur rekomendasi. Silakan segera ikut kami untuk menjalani penyelidikan menyeluruh. Selama 3 tahun ini, perundungan dan ketidakadilan yang menimpa saya. Tidak hanya satu kasus ini saja. Malam sebelum ujian, kartu ujian saya sengaja dibuang ke tempat sampah. Saya mengobrak-abrik 3 lapis tempat sampah dan mencari selama 40 menit baru bisa menemukannya. Guru menerima suap untuk memanipulasi kuota. Bekerja sama dengan siswa untuk melakukan perundungan dan menjebak. Ini sungguh keterlaluan. Ternyata ada juga catatan transfer, tangkapan layar, rekaman CCTV, dan kesaksian ini adalah bukti lengkap yang saya kumpulkan sedikit demi sedikit selama 3 tahun. Sekarang bukti sudah lengkap. Proses selanjutnya akan diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian dan dinas pendidikan. Setelah pemeriksaan menyeluruh di tempat kejadian, seluruh isi laporan terbukti benar. Berdasarkan verifikasi resmi, siswa Guyan meraih peringkat pertama dalam kompetisi akademik tingkat kota, dan prestasinya sah dan valid. Kuota penerimaan langsung ke perguruan tinggi yang diganti secara melanggar aturan pada saat itu, hari ini secara resmi diberikan kembali oleh kakak medis. Alhamdulillah, Huyan akhirnya dibebaskan dari tuduhan. Apa yang seharusnya menjadi miliknya akhirnya kembali. Dia pantas mendapatkannya. Pesan singkat Zhao Han 3 tahun lalu sudah diselesaikan. Disimpan di lapisan paling dalam agar pasti ditemukan. Apakah ini dikirim untuk Anda sendiri? Petik 2. Ya, saya yang mengirimnya. Surat Lin Jia, apakah jam tangan itu dilepas dari pergelangan tangan Anda sendiri dan diam-diam dimasukkan ke dalam tas Huyan? Untuk menjebaknya, ya, saya yang melakukannya. Lin Jia dengan sengaja menjebak bukti perundungan di kampus yang berkepanjangan. Zhao Han membantu perundungan dan bekerja sama dalam menjebak. Fakta pelanggaran hukum dan peraturan oleh keduanya jelas. Kasus ini telah didaftarkan sesuai hukum. Saya bisa bersaksi. Soal kartu makan, saya tahu. Siapa pelakunya? Soal ujian, saya juga tahu. Setiap kali mereka mengejekmu di depan umum dan melempar buku pelajaranmu ke lantai, saya berpura-pura tidak melihatnya. Saya tidak pernah sekalipun membelamu. Kamu membantuku merapikan catatan, membelikan obat saat aku demam. Aku telah menerima begitu banyak kebaikan darimu. Tapi barusan aku menasihati kamu untuk menandatangani surat pernyataan itu, Rui. Guyan, maafkan aku. Aku tahu, banyak dari kalian yang hadir di sini hanya tidak ingin repot. Diam tidak akan melindungi kita. Justru akan membuat kita menjadi orang-orang seperti mereka. Suzy Qiu, meskipun kamu tidak secara langsung mengucilkanku, tetapi diammu telah memfasilitasi niat jahat semua orang, dan membiarkan aku dituduh secara tidak adil selama 3 tahun penuh. Aku tidak menyalahkanmu, tapi aku juga tidak akan memaafkanmu. Guyan, maafkan aku. Padahal saat itu kamu jelas-jelas tahu segalanya. Kamu pura-pura bodoh dan hanya menonton dia dituduh secara tidak adil selama 3 tahun. Kita semua berpura-pura tidak melihatnya. Pada akhirnya, kita hanya takut menimbulkan masalah. Sehingga dia harus menanggung ketidakadilan selama 3 tahun tanpa alasan. Malam ini adalah pelajaran terakhir yang paling nyata bagi kalian, para mahasiswa yang akan lulus. Selama 3 tahun ini, Guyan diisolasi. Tapi dia tidak pernah memicu masalah. Dia hanya diam-diam menahan diri, mempertahankan prinsip dan masa depannya. Dulu aku ikut-ikutan Feng adalah kesalahanku. Aku benar-benar salah. Dulu aku selalu ikut-ikutan bersama yang lain mengejekmu. Aku terlalu berlebihan. Maaf, kalian tidak perlu terus-menerus meminta maaf padaku. Hari ini aku mengungkap semuanya. Bukan untuk membuat kalian merasa bersalah. Juga bukan untuk mendengar kata maaf dari kalian. Aku hanya ingin mendapatkan kembali nama baikku. Lalu, apakah kita masih punya kesempatan untuk menebus kesalahan ini di masa depan? Tidak perlu menebus. Cukup jalani hidup kalian masing-masing dengan baik. Aku mengerti. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi menjadi yang diam-diam menyaksikan. Mengakui kesalahan dan memperbaikinya juga merupakan hasil terbesar kalian setelah lulus.
Kalian benar-benar telah bekerja keras, anak-anak. Kalian sangat berani. Terima kasih, Bu Guru. 3 tahun kenangan buruk. Hari ini akhirnya benar-benar berakhir. Nona, sudah 3 tahun. Dia tidak pernah memanggilku, Nona, di depan teman-temanku. Selalu sengaja menjaga jarak. Hanya agar aku bisa belajar dan hidup dengan normal. Apakah hidup ini sudah berakhir? Ya, sudah berakhir. Mau pulang, seragam sekolah ini menemaniku selama 3 tahun penuh. Menanggung makian dan ketidakadilan. Melewati tak terhitung banyaknya malam larut untuk mengerjakan soal. Setelah hari ini, aku tak perlu lagi terengah-engah. Ya, pulang. Mobil sudah menunggumu di luar. Selama 3 tahun ini, aku selalu bisa menyembunyikan kehidupanku sendiri. Menanggung semuanya sendirian. Tak berani memberitahu keluarga. Tak berani meminta bantuan siapapun. Terlalu lelah, bukan lelah fisik. Tapi tali di hatiku yang membeku selama 3 tahun. Akhirnya putus. Dulu, kedua tangan ini mengobrak-abrik tempat sampah. Mencari kartu ujian sebagai bukti. Begadang mengerjakan soal tanpa henti. Sekarang akhirnya aku tak perlu lagi berpura-pura kuat. Nona, istirahatlah dengan baik. Begitu sampai di rumah, aku akan membangunkanmu. Mulai hari ini, aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri. Aku pulang, kakek. Ayah, aku berhasil melewatinya. Aku berhasil. Ayah tahu semuanya. Lihat saja sendiri, tertulis dengan jelas di sini. Keyakinan diri yang sesungguhnya. Bukanlah kekayaan atau koneksi yang diberikan orang tua, melainkan prestasi, karakter, dan kemampuanmu sendiri dalam menyelesaikan masalah. Yan, ayah akan jujur padamu. 3 tahun lalu, ayah memaksamu menandatangani. Bukanlah dengan sengaja menyulitkanmu atau membuatmu menderita. Aku dan ibumu sudah terlalu sering melihatnya, banyak anak dari keluarga kaya di sekitar kita, yang mengandalkan latar belakang keluarga untuk mengambil jalan pintas dan menyalahgunakan hak istimewa. Hingga pada akhirnya, mereka bahkan tidak tahu kemampuan diri mereka sendiri. Alasan kami memutus semua jalan pintasmu, adalah agar kamu belajar mengandalkan diri sendiri dan melindungi dirimu dengan mengikuti aturan. 3 tahun lalu, aku selalu mengira kalian menganggapku tidak cukup baik. Takut aku akan bersandar pada kondisi keluarga untuk bermalas-malasan dan mempermalukan. Jadi kalian sengaja bersikap begitu ketat padaku. Lalu, bagaimana? Sekarang, bagaimana pemikiran kalian sekarang? Sekarang aku mengerti. Kalian bukan sedang menyulitkanku, melainkan memberiku kesempatan, agar aku bisa tumbuh menjadi orang yang tangguh tanpa bergantung pada siapapun. Jika kamu bisa memahami kalimat ini, maka malam-malam selama 3 tahun terakhir ketika aku ingin campur tangan tapi menahan diri dengan sekuat tenaga, tidak akan sia-sia. Bu. Bukan karena keluarga tidak melindungimu, tapi pisau yang tajam harus diasah sendiri. Kamu telah melakukannya, bahkan lebih baik dari yang aku harapkan lebih baik. Kuota penerimaan. Langsungmu, selama 3 tahun ini, aku dan ayah tidak memberikan bantuan apapun padamu. Semuanya berkat usahamu sendiri. Aku mengerti, Bu. Selama 3 tahun ini, kalian menahan diri untuk tidak campur tangan. Pasti lebih menyiksa daripada aku menahan diri untuk tidak menangis. Selama 3 tahun ini, sekelompok anak tetangga bekerja sama dengan jaringan orang-orang di luar, terus-menerus mengucilkanmu dan menargetkanmu, bahkan sengaja menjebak dan memfitnahmu. Kami selalu melihat semuanya. Aku tahu kalian semua menyadarinya. Dulu aku tidak mengerti, mengapa meskipun aku dianiaya dan difitnah, kalian tidak pernah turun tangan untuk menyelesaikan masalah, atau membantuku mengklarifikasi. Bukan karena kami tidak bisa, tapi karena kami sengaja menahan diri dan tidak bertindak. Tetangga mengandalkan latar belakang keluarga dan koneksi mereka, membentuk kelompok-kelompok kecil di sekolah dan lingkaran pergaulan, tidak bisa menerima orang yang lebih unggul dari mereka. Pada dasarnya, mereka menekan lawan dengan mengandalkan koneksi. Ibu dan ayahmu menahan diri lebih lama darimu. Setiap kali melihatmu disalahpahami dan dikucilkan, hati kami lebih sakit daripada siapapun. Sekarang aku mengerti. Kalian ingin aku mengalaminya sendiri. Benar, strategiku bukan untuk membalas dendam atau menyelamatkanmu, melainkan untuk memberantas akar masalahnya secara tuntas. Orang lain membelamu 100 kali pun tidak sebanding dengan jika kamu sendiri yang maju dan menang sekali. Jadi, semua rintangan selama 3 tahun ini adalah ujian yang kalian berikan padaku, baik sebagai ujian maupun perlindungan. Aku bisa melindungimu dari badai sesaat, tapi tidak bisa melindungimu seumur hidup dari kejahatan hati manusia. Hanya dengan kamu sendiri yang tumbuh menjadi kuat, barulah kamu memiliki. Kamu sudah melewatinya. Kedepannya, apapun penindasan atau intrik yang
kamu hadapi, kamu tidak akan takut lagi. Terima kasih, ayah dan ibu. Ah, perjuangan sendirian selama 3 tahun. Kesabaran dan ketekunan yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya tidak sia-sia. Guyan hebat. 692 poin, pasti peringkat pertama di kelas kita. 514 poin, 10 poin lebih rendah dari ujian simulasi. Tapi cukup untuk masuk universitas negeri. Astaga, cepat lihat trending topik tentang Guyan. Itu, dia yang membalikkan keadaan di pesta kelulusan itu yang 692.692, peringkat 5/1 di seluruh provinsi, 000. Luar biasa sekali. Dia bisa meraih skor segitu meski terus-menerus diintimidasi. Ketangguhan mentalnya pasti luar biasa. Rumor yang disebarkan, itu pasti ditujukan pada Guyan yang mendapat skor 692, kan? Seandainya tahu akan begini, kenapa dulu bertindak begitu? Pantas saja dia dapat balasan. Kenapa dia terus-menerus dibully? Bu, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan kalian. Duduk dulu, ya. Sejak malam pesta kelulusan itu, ruang pesta di lantai atas Hotel Sengjing terus kosong. Aku bertanya Qin Yi, ruang itu tidak ada pemesanan untuk 6 bulan ke depan. Aku ingin mengubahnya menjadi ruang belajar amal, yang terbuka gratis bagi semua siswa di kota ini, tanpa memandang latar belakang keluarga atau nilai akademis. Tutupnya lebih larut dari perpustakaan, dan lebih tenang daripada kafe. Sudah dipikirkan matang-matang, ayah. Aku bukan ingin melupakannya, tapi ingin mengingat kembali tempat itu. Yang kuingat bukan hanya rasa dizalimi, tapi juga suasana saat ruangan itu penuh dengan siswa yang asyik belajar. Tempatnya sudah ada. Sudahkah kamu menghitung biaya renovasi, operasional harian, listrik, air, dan biaya pengelolaan gedung? Qin Yi membantuku membuat perkiraan awal, tidak lebih dari 120.000. Biaya operasional harian sekitar 3.000. Uang angpauku cukup untuk 2 tahun. Kapan Qin Yi membuat perkiraan itu untukmu? Minggu lalu aku menyuruhnya untuk tidak memberitahu kalian dulu. Aku ingin menyelesaikan rencananya sendiri terlebih dahulu. Yan, kamu tahu kan bahwa properti Hotel Sengjing adalah milik ibumu? Tahu. Jadi, aku tidak datang untuk meminta tempat ini. Aku ingin meminta pembebasan sewa selama 2 tahun pertama. Sewa dibebaskan sepenuhnya. Untuk biaya renovasi, tambahkan 1 pos dana cadangan ke anggaran yang kamu buat. Aku akan meminta Qin Yi mengalokasikannya dari dana khusus tanggung jawab sosial perusahaanku. Maksud ibumu adalah, kamu tidak perlu lagi menanggung semuanya sendirian. Prinsip tidak memandang latar belakang, bukan sekadar omong kosong. Dengan membebaskan semua biaya, kamu telah memberikan peluang awal. Sisanya tergantung pada usaha mereka sendiri. Terima kasih, ayah dan ibu. Ini surat kuasa pengelolaan properti. Tolong tanda tangani. Ruang perjamuan mulai sekarang berada di bawah pengelolaanmu. Ayah dan ibu, ada satu hal lagi. Di pintu masuk, aku ingin menggantung sebuah plakat. Bertuliskan, tidak memandang latar belakang. Hanya menilai perilaku dan usaha. Jika mengalami ketidakadilan, simpan buktinya. Percayalah pada hukum dan keadilan. Baiklah. Masih ingat tempat ini? Aku sengaja berkomunikasi dengan pihak sekolah dan hotel untuk mengubah tempat ini menjadi ruang belajar umum. Mulai hari ini, di tempat ini tidak ada urusan keluarga, tidak membandingkan latar belakang, hanya menilai perilaku dan usaha. Dulu, saat duduk di sini dan dikelilingi seluruh kelas yang menunjuk-nunjuk, aku sama sekali tidak menyangka, suatu hari tempat ini akan menjadi seperti ini. Wajar saja kalau tidak menyangka. Saat-saat itu, pikiranmu dipenuhi dengan bagaimana cara bertahan hingga ujian masuk perguruan tinggi. Mana ada waktu untuk memikirkan hal-hal 3 tahun ke depan. Bagaimana denganmu, apakah kamu pernah memikirkannya saat itu? Ya, aku memikirkannya. Yang kupikirkan adalah, bagaimana jika anak ini tidak kuat bertahan? Bagaimana jika buktinya tidak cukup? Bagaimana jika tim investigasi tidak mau menangani kasus ini? Bagaimana jika tetangga menghapus semua rekaman CCTV? Jadi, pada malam pesta kelulusan itu saat kamu mulai memperlihatkan bukti-bukti, telapak tanganku basah oleh keringat. Tetapi beban di hatiku akhirnya terangkat. Kamu jauh lebih kuat daripada yang kubayangkan. Bukan karena kuat, tapi karena tidak ada jalan mundur. Bisa bertahan sampai tidak ada jalan mundur tanpa runtuh. Itulah yang disebut kuat, Pak Li. Terima kasih. Malam itu, Anda berdiri bukan untuk membela saya, tapi untuk membela semua siswa yang dibuang oleh sistem ini. Anda mengajarkan saya satu hal, untuk bersuara, tidak perlu sempurna. Yang penting, ketika merasa ada yang salah, jangan berpura-pura tidak melihatnya. Anda yang mengajarkannya kepada saya. Halo. Maaf. Apakah ini ruang belajar mandiri yang gratis dan terbuka untuk umum? Ya, sepenuhnya gratis. Terbuka untuk semua siswa. Nona, saya sudah tinggal di rumah nenek saya selama 22 tahun penuh. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana ibumu membangun usaha keluarga ini dari sebuah bengkel kecil yang awalnya tidak pernah bisa membayar gaji karyawan, hingga akhirnya bisa mempekerjakan orang lagi.
Dalam hidup ini, kita sering menghadapi badai dan hal-hal buruk. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa tetap setia pada hati nurani dan berdiri tegak? Orang lain hanya melihat nilai ujianmu yang tinggi, tapi hanya kami yang melihatmu tumbuh besar yang tahu. Selama 3 tahun ini, tanpa ada yang mendukungmu. Di hari-hari terberat, kamu berhasil melewatinya sendirian dengan teguh. Sinyi, terima kasih. Selama 3 tahun ini, kamu telah bekerja keras, diam-diam mengawasi dan melindungiku. Kamu adalah anak keluargaku. Tetapi lebih dari itu, kamu adalah dirimu sendiri. Mampu bertahan dan tumbuh adalah hasil terbaik. Dulu aku selalu merasa jalan tanpa dukungan sangat sulit dilalui. Tetapi kamu berhasil menempuh jalan yang lurus, bersih, dan jujur. Itu juga karena kalian yang diam-diam mendukungku dari belakang. Maaf, apakah ini siswa Guyan? Saya dari tim investigasi khusus Dinas Pendidikan Provinsi. Mengenai laporanmu tentang praktik curang dalam penerimaan langsung serta masalah pelanggaran etika dan integritas. Kami telah secara resmi membuka kasus ini dan membutuhkan kerjasama kamu untuk menyediakan bukti-bukti terkait. Guyan, video pengawasan, catatan operasi belakang layar, dan bukti transfer bank yang kamu serahkan telah kami periksa secara menyeluruh. Bukti-bukti tersebut lengkap. Fakta bahwa kuota penerimaan langsung 3 tahun lalu diganti secara melanggar aturan tidak diragukan lagi. Tetapi penyelidikan kami jauh lebih luas dari sekadar kasus. Ini bukan hanya kasusku. Pada pertemuan orang tua angkatan 2020, Zhang Dehe, yang tidak ingin mendapatkan kursi di Zongbao, dan meminta saya menyerahkan kuota tersebut kepada siswa yang memiliki koneksi. Selama 3 tahun ini, kamu bukanlah satu-satunya siswa yang dikorbankan oleh Zhang Te. Kamu adalah yang pertama berani melapor dengan nama asli. Paman Zhang Dehe sudah tiba. Dan hubungan afiliasi perusahaan Lin juga sedang diselidiki. Bukti transfer yang kamu berikan merupakan petunjuk penting. Terima kasih telah menyimpan bukti dengan begitu lengkap. Selanjutnya serahkan kepada kami. Saya mengerti. Sampaikan kepada Pak Lin bahwa keluarga Gu tidak membutuhkan kebaikannya. Saya tahu dan mendukung setiap hal yang dilakukan putriku. Lagi-lagi perantara. Ini sudah ketiga kalinya. Gaya bicaranya berubah dari, mari kita bicarakan, menjadi, sampai di sini saja. Ini yang terbaik untuk semua pihak. Jika terus dibicarakan, pasti akan ada tawaran harga. 3 tahun lalu, saat putriku menandatangani perjanjian, kami sudah sepakat. Apapun yang terjadi, biarkan dia yang menanganinya sendiri. Sekarang dia sudah menanganinya sendiri. Giliran orang luar yang ikut campur. Jadi, aku menolak perantara itu. Tanpa berkata sepatah kata pun. Memanjakan sekelompok orang. Perusahaan Guyan telah secara resmi mengajukan gugatan perdata terhadap Anda. Dalam gugatan tersebut disebutkan bahwa video pengawasan dan bahan pengaduan yang Anda publikasikan secara terbuka telah menyebabkan penurunan harga saham perusahaan sementara, sehingga menimbulkan kerugian. Saat ini belum ada bukti substantif yang diajukan, tetapi itu tidak penting. Tujuan gugatan semacam ini bukanlah untuk menang, melainkan untuk memanfaatkan proses litigasi yang panjang, guna menguras tenaga dan keuangan Anda, sehingga Anda yang lebih dulu menyerah. Keluarga Lin kali ini tidak berniat untuk bernegosiasi, pengacara Zhou. Kami bersiap untuk mengajukan bahan pembelaan atas tuduhan pencemaran nama baik. Gugatan dengan niat jahat, Anda pasti. 3 tahun lalu mereka bertaruh bahwa aku tidak berani melawan. 3 tahun kemudian, biarkan mereka lihat apakah aku bisa bertahan. Ini adalah pernyataan bersama antara aku dan ayahku. Keluarga Lin ingin memanfaatkan informasi yang dipublikasikan tanpa izin oleh anak di bawah umur sebagai bahan serangan. Jalur ini bisa ditutup. 3 tahun lalu, kami menandatangani perjanjian pertumbuhan dengan putri kami, jadi sekarang kami mendukung semua keputusannya. Jika kamu ingin mengajukan gugatan balik, ayah dan ibu mendukungmu. Tujuan sebenarnya dari gugatan keluarga Lin kali ini bukanlah untuk menang. Strategi mereka sangat sederhana. Mereka bertaruh bahwa kamu tidak akan. 3 tahun lalu, mereka juga bertaruh bahwa aku tidak berani melawan. Bertaruh bahwa aku akan diam seperti orang lain. Seberapa lama pun mereka bisa menunda, aku akan menemani mereka selama itu. Baiklah, sore ini aku akan pergi ke pengadilan untuk mengajukan gugatan balik. Kapan pertama kali kamu menyadari bahwa kuota penerimaan langsungmu diganti? Di depan papan pengumuman. Aku mendapat peringkat pertama di seluruh kota. Unggul 12 poin dari peringkat kedua. Tetapi daftar penerimaan langsung di papan pengumuman tertulis nama Lin Jiasu. Apa yang kamu lakukan saat itu? Aku memeriksa sistem belakang, menyimpan tangkapan layar, lalu kembali ke kelas. Aku tidak menemui guru untuk konfrontasi, dan Guru Zhang pun tidak menyiapkan serangkaian argumen untukku. Ada yang mengatakan bahwa ketahananku selama 3 tahun adalah rencana yang disengaja. Bahkan ada yang bilang keluargamu kaya raya dan
Sengaja berpura-pura miskin untuk mencari simpati. Bagaimana tanggapanmu terhadap tuduhan-tuduhan ini? Aku memilih untuk bersabar karena aku harus menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Mengenai kondisi keuangan keluarga, perjanjian pertumbuhan itu adalah urusan pribadi antara aku dan orang tuaku. Aku bisa bertahan, karena aku memiliki keluarga yang mendukungku, dan kesadaran bukti. Saya berharap, fokus kasus ini seharusnya adalah, seperti apa sebenarnya guru yang baik itu. Bagian ini jangan dipotong. Simpan semuanya. Tidak perlu berterima kasih kepada saya, dulu saya hampir seperti kamu. Dari kasus-kasus perundungan di sekolah yang kami terima selama bertahun-tahun, 90% akhirnya berakhir tanpa hasil karena kurangnya bukti. Bukan karena hukum tidak melindungi mereka, tetapi karena mereka sama sekali tidak tahu harus menyimpan apa. Gu Yanta mendemonstrasikan cara menyimpan bukti. Guru Zhou, kami telah menyusun sebuah panduan penyimpanan bukti anti perundungan di sekolah, yang rencananya akan didistribusikan secara gratis ke sekolah-sekolah dasar dan menengah di seluruh negeri. Ditambah satu poin, memberitahu anak-anak ketika mereka mengalami ketidakadilan. Hal-hal apa saja yang bisa dijadikan bukti, seperti riwayat obrolan, rekaman CCTV, laporan pemeriksaan medis, dan aman suara, serta cara menyimpan masing-masing dan kepada siapa harus meminta bantuan. Kami membantu mereka yang tidak memiliki sarana. Sudah menyiapkan jalan ini. Guru Li, Anda adalah satu-satunya guru yang berani bersuara pada malam pesta kelulusan. Menurut Anda, mengapa begitu banyak guru memilih untuk menutup mata terhadap masalah ini? Bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka menganggap itu bukan urusan mereka. Guru-guru lain tidak ingin berselisih dengan rekan kerja. Menurut Anda, bagaimana cara agar lebih banyak guru tidak lagi berdiam diri? Dibutuhkan orang pertama yang berani bersuara, juga orang kedua dan ketiga, serta yang lebih penting lagi, sistem, yang memastikan mereka yang bersuara tidak perlu takut diisolasi, dan adanya program khusus etika dan integritas guru sidang dengar pendapat dimulai. Zhang De He dituduh menerima dana secara melanggar aturan dari perusahaan Lin, memanfaatkan jabatannya untuk memanipulasi kualifikasi siswa dalam program penerimaan langsung. Apakah Anda memiliki keberatan terhadap hasil investigasi di atas? Saya tidak memiliki keberatan. Setelah musyawarah para hakim, diputuskan sebagai berikut, mencabut status guru Zhang Dehe, melarangnya seumur hidup untuk bekerja di bidang pendidikan. Baru hari ini saya menyadari, bukan saya yang mengajarkan siswa untuk bersikap rendah hati, melainkan saya yang mengajarkan mereka untuk menerima takdir. Baru hari ini saya menyadari, bukan saya yang mengajarkan siswa untuk bersikap rendah hati, melainkan saya yang mengajarkan mereka untuk menerima takdir. Kuota penerimaan langsung dikembalikan kepada pemilik aslinya. Tetapi utang saya kepada Anda selama 3 tahun itu tidak akan pernah terbayar. Para siswa yang menulis surat pengaduan melalui internet, ada yang hingga kini belum menerima penjelasan apapun. Jika Anda benar-benar ingin melunasi utang itu, jelaskan semua yang Anda ketahui dengan jelas. Sekolah berhutang permintaan maaf kepada Anda. Atas nama sekolah menengah ketiga, saya secara resmi meminta maaf kepada Anda. Permintaan maaf itu saya terima. Tetapi saya ingin menanyakan satu hal kepada Anda. 3 tahun lalu, kuota penerimaan langsung diganti. Bagian akademik bisa mengetahuinya. Kamu juga bisa mengetahuinya. Mengapa selama 3 tahun tidak ada seorang pun yang menanyakan hal ini kepadaku? Apakah kamu merasa dirugikan? Pertanyaan yang kamu ajukan hari ini akan saya masukkan ke dalam laporan perbaikan sekolah. Guyan, surat-surat pengaduan ini yang tertua dikirim 3 tahun lalu. Karena tidak ada bukti, kasus ini tidak pernah bisa diproses. Sidang dengar pendapat hari ini adalah karena kamu yang menunggu mereka selama 3 tahun. Bukan saya yang menunggu mereka. Mereka yang menunggu saya selama 3 tahun. Mereka sudah mengatakan semua yang bisa. Sisanya adalah tugas kami. Apakah pihak tergugat memiliki keberatan terhadap bukti yang diajukan penggugat? Ketua Sidang Sen, klien saya belum genap berusia 18 tahun saat kejadian terjadi. Mohon pengadilan mempertimbangkan bahwa ia saat itu belum matang secara mental dan kurang mendapat bimbingan yang tepat. Pihak tergugat menyampaikan pendapat seputar bukti. Ketua Sidang Sen, pihak kami mengajukan bukti tambahan kepada pengadilan. Selama 3 tahun terakhir, daftar lengkap tindakan pelanggaran yang dilakukan secara sukarela oleh Lin Jiaxiu. Pada malam sebelum ujian, ia menyembunyikan kartu ujian di tempat sampah umum di gedung sekolah. Selama pesta tahun baru kelas 1 SMA, ia menyutradarai dan memerankan sendiri kasus pencurian jam tangan mewah. Jika akal budinya cukup matang untuk merancang semua ini, seharusnya ia juga cukup matang untuk menanggung semua konsekuensinya. Berdasarkan surat peringatan dari Dinas Pendidikan, Lin Jiaxian telah dicabut hak penerimaannya sesuai peraturan karena masalah perilaku pribadi. Kakak Guyan, maaf mengganggu, kamu sedang menghafal kosakata. Kakak, aku membantu teman yang dikucilkan, hanya menemaninya berjalan bersama saat istirahat, siang aku mengajaknya makan bersama. Di akhir semester, dia menyelipkan secari kertas padaku. Di atasnya tertulis 4 kata, terima kasih karena tidak pergi. Bagaimana denganmu? Masih lancar? Pada ujian simulasi kali ini, peringkatku naik 50 peringkat.
Ibuku bahkan mengira aku mendaftar ke les privat. Aku tidak memberitahunya bahwa tempat ini gratis dan terbuka untuk umum. Kalimat ini kutulis di halaman pertama buku catatanku. Setiap kali sebelum belajar mandiri, aku membacanya terlebih dahulu. Kakak, kenaikan 50 peringkat kali ini. Setengahnya diraih dengan duduk di sini mengerjakan soal. Setengahnya lagi didukung oleh kalimat ini. Lebih bagus daripada yang aku tulis dulu. Kakak, ada satu hal lagi yang ingin aku tanyakan padamu. Saat menulis, percaya pada hukum dan keadilan, apakah kamu benar-benar percaya? Atau hanya untuk memberi semangat pada dirimu sendiri? Ada kalanya aku menulisnya untuk memberi semangat pada diriku sendiri. Tapi setelah melangkah selangkah demi selangkah, dan mendapatkan hasilnya, aku benar-benar percaya. Jadi, aku juga awalnya memberi semangat pada diriku sendiri sebelum benar-benar percaya. Kakak, terima kasih. Bukan terima kasih untuk ruang belajar ini, tapi terima kasih karena telah membuatku tahu bahwa, ketika menghadapi ketidakadilan, kita tidak harus hanya diam saja. Belum tidur. Sedang berkemas, iya. Selagi malam ini ada waktu luang, lebih baik bereskan barang-barang lebih awal. Biar gak panik saat mau berangkat nanti. Melihat seragam sekolah ini, aku masih ingat sampai sekarang. 3 tahun ini kamu menjalani hidup yang sangat berat. Siswa SMA lain belajar dengan gembira. Berteman dengan riang. Tapi kamu setiap hari tegang memegang ponsel, sudah lewat, kan? Sekarang kalau dipikir-pikir lagi, itu nggak rugi juga. Kamu memang terlalu pengertian. Dulu, aku dan ibumu dengan tegas memutuskan untuk tidak ikut campur. Dan melihatmu dikucilkan serta difitnah. Hati kami lebih sakit daripada siapapun. Aku yang membuat ayahmu tetap tenang. Aku tahu selama 3 tahun ini kamu mengalami banyak ketidakadilan. Tapi aku tidak pernah menyalahkan siapapun. Kemudian aku menyadari bahwa kalian bukan tidak mau membantuku. Melainkan ingin aku bisa berdiri sendiri. Kami bisa membantumu untuk sementara. Tapi tidak bisa melindungimu seumur hidup. Daripada membiarkanmu terjatuh dengan tiba-tiba di masa depan. Lebih baik membiarkanmu mengasah diri sejak muda. Kami hanya ingin kamu mengerti bahwa, kepercayaan diri yang sesungguhnya, bukanlah seberapa hebatnya orang tua. Melainkan kemampuanmu untuk berdiri tegak, dan kekuatan yang kau raih dengan perjuanganmu sendiri. Kau benar, kemegahan yang mereka peroleh dari latar belakang keluarga, akan hancur begitu saja jika disentuh, sedangkan kepercayaan diri yang kau bangun dengan perjuanganmu sendiri, tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Nanti, saat kau masuk universitas, tidak akan ada lagi yang mengucilkan atau menjebakmu. Aku tahu bahwa setelah melewati hari-hari tergelap dalam hidupku, semua hal yang akan kuhadapi di masa depan tidak akan terasa sulit lagi. Tidak ada barang berharga yang bisa kuberikan padamu. Jadi aku hanya akan meninggalkan beberapa kata sebagai penutup untuk 3 tahun ini. Sekaligus harapan untuk masa depanmu. Aku ingat, hidup dengan jujur dan bekerja dengan tekun tidak akan pernah membuatmu kalah. Ke depan, langit luas dan jalan panjang. Kamu cukup terus melangkah maju. Keluarga akan selalu menjadi sandaran terkuatmu. Di luar sana, jaga dirimu baik-baik. Jangan memaksakan diri untuk sempurna dalam segala hal. Jika lelah, pulanglah. Waktunya berangkat sudah tiba. Setibanya di kampus, jangan terlalu sibuk belajar sampai mengabaikan makan. Jika makanan kantin tidak cocok, belilah makanan favoritmu sendiri. Jangan menyiksa dirimu, sudah mengerti, kan? Aku akan makan tepat waktu. Kalau cuaca berubah, ingat untuk menambah atau mengurangi pakaian. Di sekolah, bersikaplah terbuka dan bertemanlah dengan banyak orang. Nikmati kehidupan kampus dengan baik. Aku ingat semuanya. Dulu kalian yang menemaniku melewati masa-masa sulit. Kedepannya aku akan melangkah dengan baik di setiap langkahku. Baiklah, aku pergi dulu. Kalian pulang saja. Hati-hati di jalan. 3 tahun yang lalu, saat mengenakan seragam sekolah dan memasuki gerbang SMA, yang ada di pikiranku hanyalah bagaimana cara melewatinya. Hari ini, sambil menarik koper dan berdiri di sini, yang ada di pikiranku hanya ke arah mana kantinnya. Sudah sampai. Aku yang terakhir tiba di asrama kita. Namaku Liu Yang, orang Timur Laut. Panggil saja aku Da Liu. Chen Jiawen, dari Guangdong. Dari mana asalmu? Berapa nilai ujian masukmu? Guyan, orang lokal. 692. 692. Kamu itu. Astaga, Guyan yang ada di trending itu. Yang di pesta kelulusan itu, yang menghabisi anak orang kaya dan wali kelas sekaligus. Itu aku, tapi panggil saja aku Guyan. Sahabat, kamu terlihat lebih kurus daripada di video. Nanti di asrama nanti, aku akan antarkan makan untukmu. Hal-hal itu benar. Benar-benar terjadi. 3 tahun lalu, kuota penerimaan langsungku diambil alih orang lain. Di pesta kelulusan aku berhasil merebutnya kembali. Prosesnya agak rumit. Nanti aku ceritakan pelan-pelan. Topik diskusi hari ini, menghadapi ketidakadilan. Menahan diri selama 3 tahun untuk mengumpulkan bukti sebelum membalas. Apakah itu kebijaksanaan atau kepengecutan? Menurutku itu kepengecutan. Kalau dibully, seharusnya langsung balas di tempat. Kalau aku, hari pertama juga sudah berantem dengannya. Saat dia menjebakmu, di sekitarnya penuh dengan orang-orangnya. Jika kamu membalas, siapa yang akhirnya akan dihukum, kamu atau dia?
Aku setuju dengan pendapat siswa laki-laki itu. Dalam situasi di mana kekuatan tidak seimbang, bertarung secara langsung adalah pilihan paling bodoh. Pernahkah kalian berpikir, mengapa dia harus menahan diri selama 3 tahun? Bukan karena dia ingin menahan diri, tapi karena tidak ada yang mau membantunya. Selain mengumpulkan bukti dan menunggu ujian masuk perguruan tinggi berakhir, apalagi yang bisa dia lakukan? Teman sekelas yang belum pernah berbicara, sampaikan pendapatmu. Aku adalah Guyan. Teman sekelas tadi mengatakan bahwa menahan diri selama 3 tahun adalah bentuk ketakutan. Aku mengerti pemikiranmu. Aku ingin menerobos masuk ke ruang kelas, dan menjelaskan semuanya di hadapan seluruh kelas. Tapi pada akhirnya aku tidak melakukannya. Itu karena setelah memeriksa riwayat aktivitas di belakang layar, aku menemukan bahwa akun yang mengubah kuota penerimaan langsungku berasal dari komputer kantor wali kelas. Konsekuensi dari membalas serangan di tempat itu bukanlah sesuatu yang bisa kutanggung. Lalu, apakah kamu pernah menyesal? Menyesal karena menunggu selama 3 tahun? Tidak. Setiap hal yang kulakukan selama 3 tahun itu adalah persiapan untuk momen terakhir itu. Hukum tidak akan memutuskan pemenang hanya karena siapa yang lebih marah. Dia hanya melihat bukti. Hukum bukanlah senjata yang sempurna, tapi tetap saja itu senjata paling ampuh yang kita miliki. Guyan, Profesor Wang dari Fakultas Hukum sedang mempersiapkan sebuah penelitian tentang mekanisme perlindungan hukum terhadap perundungan di sekolah. Saat ini masih dibutuhkan seorang asisten mahasiswa. Apakah kamu tertarik? Kapan akan dimulai? Saat ini, kesulitan utama dalam menangani kasus perundungan di sekolah di dalam negeri dapat diringkas dalam 3 kata. Sulitnya mendapatkan bukti. Ketika aku masih di SMP, aku pernah dikepung di toilet dan disiram air. Saat pulang, aku menceritakannya kepada ibuku berkata, itu hanya lelucon teman sekelas, jangan terlalu dipikirkan. Hampir saja, dalam kasus-kasus yang terkumpul sejauh ini, 70% korban tidak memberitahu siapapun setelah kejadian itu. Guyan, dalam kasusmu ada satu titik krusial. Sebelum kamu membeberkan bukti di pesta kelulusan, apakah kamu pernah memikirkan, bagaimana jika tim investigasi tidak mau menangani kasusmu? Aku sudah memikirkannya, jadi aku menyiapkan cadangan. Jika tim investigasi tidak mau menangani, langkah selanjutnya adalah gugatan administratif. Kamu sudah mempelajari seluruh proses gugatan administratif? Sudah, selama 3 tahun. Aku kagum. Aku akan mengajukan usulan agar kasus Guyan dimasukkan secara terpisah ke dalam buku teks. Dengan judul, Kesadaran Pelestarian Bukti pada Anak di Bawah Umur Berusia 16 Tahun. Teman-teman, barusan kami menerima mandat dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk merancang serangkaian kurikulum pendidikan anti kekerasan di sekolah dasar dan menengah se-Indonesia. Kasus Guyan harus kamu tulis sendiri. Tidak ada yang lebih paham cara menulisnya selain kamu. Pak Li, apakah Guyan sudah sampai di sekolah? Hari ini saya menemuimu untuk membicarakan sesuatu. Sebelum tahun ajaran baru dimulai, sekolah akan mengadakan orientasi bagi siswa baru. Saya ingin mengundangmu kembali untuk berbagi pengalaman dengan adik-adik kelas. Malam pesta kelulusan itu, saat kamu berdiri di ruang pesta, dan di hadapan semua orang, satu persatu mengeluarkan bukti-bukti itu. Aku benar-benar menyesal. Mengapa selama 3 tahun ini aku tidak berani bersuara lebih awal? Guyan, semangatmu patut kita teladani. Guru Li, malam itu, ketika Anda berdiri dari sudut ruangan, aku berpikir, ternyata di sekolah ini bukan hanya aku yang menahan diri. Anda bukanlah orang yang menyesal karena telah bersuara. Anda adalah satu-satunya orang yang tidak perlu menyesal. Baiklah. Aku yang akan menceritakannya. Namaku Guyan. 3 tahun lalu, aku sama seperti kalian, mengenakan seragam sekolah di barisan bawah. Saat itu, jika ada yang mengatakan kepadaku, bahwa kamu nanti akan berdiri di atas podium, untuk berbicara kepada ratusan orang tentang anti perundungan, aku tidak akan percaya. Karena saat itu, kartu makananku dicuri oleh teman sekelas sebanyak 7 kali. Kartu ujianku disembunyikan di tempat sampah. Kuota penerimaan langsung untuk kompetisi terpentingku digantikan oleh orang lain. Saat itu, yang kupikirkan setiap hari bukanlah bagaimana membalas dendam, melainkan bagaimana bertahan hingga ujian masuk perguruan tinggi. Aku menghabiskan waktu 3 tahun untuk mengumpulkan bukti. Jika di antara kalian ada yang sedang mengalami ketidakadilan, ingatlah 2 hal, simpan bukti dan beritahu orang dewasa yang bisa dipercaya. Kalau tidak ada yang percaya, bagaimana? Siapa namamu? Chen Xingren, Chen Xingren. Kalau sekarang tidak ada yang percaya padamu, kamu bisa percaya padaku dulu. Kata-kata yang aku ucapkan ini bukan sekadar teori dari buku, tapi jalan yang sudah aku lalui sendiri. Jalan ini bisa dilalui. Terima kasih kalian bersedia mendengarkan ini hari ini. Semoga kalian tidak pernah membutuhkannya. Tapi kalau suatu hari nanti membutuhkannya, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Kamu lagi, ya, kenapa hari ini tidak membagikan sup gratis? Sup kemarin, bukankah kamu minum 2 mangkuk besar? Hahaha. Aku satu jurusan dengannya.
Sepatu apa yang dia pakai atau apa yang dia makan bukan urusan kalian. Justru kalian mengintimidasi seorang siswi di depan banyak orang seperti ini. Tidakkah kalian merasa memalukan? Terima kasih. Guyan, aku Suzy Q. Tadi, di kantin ada beberapa siswi yang mengejek seorang siswi. Aku maju ke depan, berdiri di depan siswi itu dan menyuruh mereka diam. Guyan, hari ini aku maju ke depan. Janji yang dulu aku utang padamu, aku ada di sini. Hari ini aku kepada orang yang tidak kukenal. Namaku Li Jianhua. Seharusnya tidak ada seorang pun di sini yang pernah mendengar namaku. 26 tahun yang lalu, aku sama seperti kalian. Duduk di ruang kelas sekolah guru untuk belajar. Tidak ada yang pernah mengajari aku. Jika rekan kerjamu menerima uang dari orang tua murid, dan menukar kuota penerimaan langsung siswa, apa yang harus kamu lakukan? Kita sering mengatakan, mengajar dan mendidik. Tapi urutannya tidak boleh terbalik. Harus mendidik dulu, baru mengajar. Jadi, jika kamu bertanya padaku apakah ini sepadan? Ya, sepadan sekali. Semua orang telah melangkah maju. Hanya aku yang masih terjebak di tempat yang sama. Terjebak dalam hari-hari yang gelap gulita ini. Dulu aku ikut-ikutan Feng Lingjia. Saat itu aku hanya ingin ikut-ikutan dan menjaga gengsi. Sama sekali tidak terpikir bahwa rumor-rumor itu bisa mendesak seseorang sampai sejauh mana. Zhao Han, kamu malas lagi. Kamu tidak tahu berapa banyak barang yang menumpuk di jalur produksi. Main ponsel saat jam kerja. Kalau ketahuan sekali, gajimu akan dipotong setengah hari. Aku akan segera kembali. Kamu sudah main-main selama 20 menit. Orang-orang di belakangmu semua menunggumu. Kalau kamu nggak mau kerja, isi formulir pengunduran diri sekarang juga. Aku minta maaf, Pak Manajer. Aku nggak akan mengulanginya lagi. HMPH. Sudah terlambat. Ini bukan salah siapa-siapa. Semuanya akibat perbuatanku sendiri, pantas saja. Kini, sudah berapa lama kamu bekerja di Gujia? Semua orang di perusahaan memujimu sebagai salah satu pendiri. Selama 22 tahun, kamu menyaksikan Pagu memulai dari nol dan membangun bisnis ini. Pertama kali aku bertemu Nona. Dia masih di taman kanak-kanak. Yang masih kecil. Tanpa terasa, bertahun-tahun telah berlalu. Anak kecil, yang dulu butuh pengawasan itu, kini sudah kuliah di luar kota. Sejujurnya, aku sangat mengagumi Nona. Kelihatannya sopan dan pendiam. Tapi di dalam hatinya dia sangat tangguh. Insiden pesta kelulusan tahun lalu yang begitu heboh. Hanya Nona yang dengan gigi menanggungnya sendirian selama 3 tahun penuh. Semua orang melihatnya. Satu demi satu. 3 tahun ini bagi Nona kelihatannya sulit. Tapi sebenarnya adalah 3 tahun pertumbuhan yang paling kokoh, korban dalam kasus ini. Langsung mengamankan bukti begitu kejadian terjadi. Dia masih siswa SD. Hal ini harus dimasukkan ke dalam buku pelajaran. Dengan judul, pengamanan bukti. Kesadaran akan hal ini harus ditanamkan sejak SD. Guyan, kamu telah memecah poin-poin kunci dalam kasusmu menjadi 7 langkah. Materi ini nantinya akan digunakan oleh banyak guru psikologi di sekolah-sekolah sebagai rencana pembelajaran. Semakin banyak, semakin baik. Guru Li, saya ingin bertanya sesuatu. Teman sebangku saya, belakangan ini sering dikepung oleh beberapa orang dari kelas sebelah di toilet. Dia tidak berani memberitahu wali kelas. Kamu sudah membantunya. Memberitahu orang dewasa yang bisa dipercaya tentang hal ini adalah langkah pertama dalam membantu. Barang yang dicuri bisa diambil kembali. Nama baik yang tercemar bisa dibersihkan. Asalkan ada bukti di tangan, aturan di hati, dan orang-orang di sekitar yang bersedia bersuara. Guyan, pada usia 18 tahun, tetap menjaga kesucian dirinya, dan tidak mengecewakan dirinya sendiri.